Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, dan kita senantiasa mengatakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan nikmat-nikmat kepada kita. Itulah kalimat yang sering Nabi kita alaihi salatu wassalam ucapkan tatkala beliau mendapatkan nikmat, dan nikmat yang kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentunya tidak akan terhitung. Adapun ketika kita mendapatkan musibah apapun itu, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan dengan memuji kepada Allah juga dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala keadaan yang menimpa kita. Maka ma'asyiral muslimin, kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, dan makna daripada syukur itu sendiri adalah kita membalas segala kebaikan dengan pujian-pujian atas segala pemberian yang diberikan kepada kita. Dan tentunya tidak ada yang lebih berhak untuk mendapatkan pujian tersebut melainkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala keindahan, segala kenikmatan, segala kesenangan dibandingkan dengan sedikit musibah yang Allah berikan kepada kita, dibandingkan dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah lah yang pantas kita puji dan kita puja di setiap harinya. Namun kita banyak lupa bahwa kita mendapatkan nikmat begitu banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu merasa susah ketika diberikan cobaan, padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada sebuah ayat di dalam surat Al-Mulk, Allah katakan, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Di surat Al-Mulk Allah ceritakan tentang manusia, tentang nikmat. Sebagian orang berpikir bahwa nikmat itu adalah berupa harta benda yang orang lain diberikan kepada kita. Bahkan lebih jauh daripada itu, Allah katakan wahai manusia, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang menghidupkan kita, dan Allah yang memberikan indera pendengaran, penglihatan, dan juga daya berpikir pada kita. Terkadang kita baru bersyukur ketika mendapatkan nikmat dunia, dapat bonus, dapat parcel dari perusahaan, dapat naik jabatan. Pernah gak kita duduk ma'asyiral muslimin lalu kita merenung, kemudian mensyukuri atas nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat daya berpikir, di saat banyak orang yang tidak bisa melihat, di saat banyak orang yang tidak bisa mendengar, dan di saat banyak orang yang gila atas akalnya. Tapi Allah katakan qalilan ma tashkurun, sedikit di antara manusia yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, bicara fasilitas, mungkin sebagian kita kerja di perusahaan sebagian besar, dan mungkin sebagian kita mendapatkan kedudukan yang tinggi, ya, menjadi mungkin manajer, menjadi general manager, atau mungkin sebagian kita menjadi direktur, yang akhirnya perusahaan memberikan fasilitas yang diberikan mobil dinas, diberikan rumah dinas, diberikan uang dinas, dan yang lainnya, ya. Tapi dibanding dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, maka fasilitas perusahaan tidak ada apa-apanya, Mas Muslim. Perusahaan tidak bisa menciptakan mata. Kalau seandainya kita sedang kerja lalu mata kita akhirnya cedera, kemudian mata kita diambil, tidak akan bisa. Perusahaan tidak akan pernah bisa menciptakan satu jari. Mungkin sebagian kita ketika kita kerja lalu jari kita terpotong, perusahaan tidak akan pernah bisa menggantinya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan itu semua. Maka bentuk daripada mensyukuri atas fasilitas yang Allah berikan kepada kita, maka kita jadikan fasilitas itu bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali di pembahasan kitab Arba'in Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita sudah sampai hadis ke-33, ya. Hadis Arba'in ada 42 hadis, berarti kurang lebih ada 9 hadis lagi yang belum kita pelajari, ya, kurang lebih insyaallah 1 tahun ke depan, ya. Kita targetkan 2026 selesai, ya. Kita mulai dari 2000 berapa, Pak Haji?
2019 atau 20? 2020. Hampir mau 6 tahun kita belum selesai. Ya. Baik, ala kulli hal, tidak apa-apa. Insyaallah kita akan baca hadis ke nomor 33. Tafadhal bagi para ikhwan yang punya kitabnya atau PDF-nya bisa dibuka. Tafadhal Jafar yang bisa dibacakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'qan nasu bid'awahum la'adda rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadithul hasan rawahu al-Baihaqi wa ghayruhu hakadha wa ba'duhu min sahihain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap manusia diberi tuntutan, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkarinya wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan sebenarnya seperti lafaz ini dan sebagainya terdapat dalam As-Sahihain. Tepas muslim, hadis ini hadis yang sahih ya. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan hadisun hasan, hadisnya hasan. Tapi hadis ini redaksi yang lainnya dikatakan di Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi muslimin, hadis ini sangat penting karena berkaitan tentang masalah hukum ya. Di hadis ini dijelaskan bahwa ketika seseorang menuduh, lalu yang dituduh juga akhirnya ada, lalu yang menuduh itu harus mendatangkan bukti, dan yang tertuduh harus bersumpah. Nah, kita tahu bahwa di dunia ini ma'asyiral muslimin, ada orang jujur, ada orang soleh, ada orang nggak benar gitu kan, ada orang yang suka berdusta. Kalau seandainya orang yang mendakwahkan suatu dakwah dan dia menuduh suatu tuduhan, lalu diberikan tuduhan tersebut, maka akan hilang darah kaum muslimin, akan hilang harta-harta kaum muslimin. Nah, karena itu untuk menutup kekacauan ini, syariat datang membawa penjelasan dan juga hukum-hukum dari Islam. Ya, contoh ada orang bilang ke Ana bahwa Pak Asep ini punya hutang ke Ana 20 juta. Ana termasuk orang yang tertuduh, terdakwah, dan orang tersebut mendakwahkan saya, ya, bahwa saya punya hutang 20 juta. Maka orang yang mengatakan bahwa saya punya hutang 20 juta harus mendatangkan bukti. Mana buktinya 20 juta? Dan saya yang terdakwah harus bersumpah, demi Allah saya tidak memiliki hutang 20 juta. Nah, ternyata ma'asyiral muslimin, mana yang lebih berat? Yang mendatangkan bukti atau yang bersumpah? Tentunya yang lebih berat adalah yang mendatangkan bukti. Sumpah gampang Pak ya. Bahkan ada orang yang bersumpah dan dia berbohong. Tapi untuk mendatangkan bukti itu berat, karena dia kondisinya adalah kondisi yang sangat lemah. Ya, apalagi kalau dia tidak mendatangkan bukti tersebut. Nah, hadis ini ma'asyiral muslimin sering dipakai dalam peradilan hukum Pak ya, peradilan hukum ya. Di Indonesia ada yang namanya Pengadilan Indonesia, ada yang namanya KPK. Ketika KPK ingin menangkap seseorang, dia harus mendatangkan bukti. Bahkan di hukum-hukum Indonesia ini minimal dia mendapatkan 2 bukti. Pertama saksi, yang kedua bukti fisik. Nah, kalau seandainya yang mendakwa tidak mendapatkan bukti, maka seorang yang dituduh harus mengatakan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ma'asyiral muslimin, terkadang hadis ini dipakai oleh orang-orang barat. Ya. Kemudian diadopsi orang-orang Islam, mengatakan bahwa ini adalah hukum dari barat, padahal Islam datang membawa hukum ini. Ya, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Yang mendakwa harus mendatangkan bukti, dan yang terdakwa yang mengingkarnya harus bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda pendapat di antara ulama, di antaranya adalah permasalahan jika pendakwa tidak mendatangkan bukti, apakah terdakwa? Contoh tadi ada orang mengatakan, Pak Asep punya hutang 20 juta, dia tidak mendapatkan bukti, nggak ada tanda tangannya, nggak ada ceknya, nggak ada bukti transfernya. Nah, apakah yang terdakwa Ana itu harus bersumpah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan harus bersumpah, sebagian yang lain tidak harus bersumpah kalau seandainya tidak ada bukti dan ada kecurigaan bagi orang yang mendakwah kepada kita. Nah, contohnya ma'asyiral muslimin disebutkan di zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang bernama Al-As bin Qais. Dia mengadu kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah,
saya bertikai dengan sahabat yang lain tentang kepemilikan sumur. Dia mengaku itu sumur dia, padahal itu sumur saya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, syahidaka aw yaminuk. Kalau kau bisa hadirkan, maka hadirkan 2 saksi. Atau lawanmu bersumpah. Kata sahabat tersebut, Al-As bin Qais mengatakan, kalau sumpah, dia pasti bersumpah. Karena dia mudah untuk bersumpah. Maka Rasulullah mengatakan, man khalafa ala yaminin yastahiqu biha malan, wa huwa fiha fajirun laqiyallahu wa alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah dengan tujuan bermaksud untuk mengambil harta orang lain padahal dia tidak memiliki harta tersebut, maka nanti di yaumil qiyamah dia akan berjumpa dengan Allah, dalam Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia. Makanya dalam bab al-kabair, Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah taala memiliki kitab al-kabair, dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar dilakukan oleh manusia adalah dia bersumpah dan dia bersumpah lalu dia berbohong. Ya. Dia mengatakan, demi Allah ini sumur saya, padahal dia bukan memiliki sumur tersebut. Ya, ini termasuk daripada dosa besar. Nah, ma'asyiral muslimin, ternyata kata para ulama mendatangkan bukti itu lebih berat daripada bersumpah. Nah, terkadang seorang hakim itu ketika mendapati 2 orang yang sedang bertikai, yang sedang terindikasi bahwa dia mempunyai masalah, lalu 2 orang ini sama-sama tidak memiliki bukti, ya, mana buktinya? Yang si A yang menuduh tidak memiliki bukti, yang tertuduh pun tidak memiliki bukti. Maka sang hakim harus cerdik di sini. Dia harus memiliki 2 kecerdasan. Pertama, kecerdasan yang kuat, yang kedua kecerdasan dalam firasat yang kuat. Ya, seorang hakim tuh harus memiliki kecerdasan intelektual yang kuat dan memiliki firasat yang kuat. Dahulu ada seorang hakim terkenal di kalangan tabi'in. Beliau bernama Qiyas bin Muawiyah. Ya, Qiyas bin Muawiyah adalah seorang tabi'in, termasuk dia juga seorang hakim yang sangat cerdas ketika itu. Dia memiliki 2 kemampuan, yang pertama kecerdasan, yang kedua firasat yang kuat. Bahkan dikisahkan oleh para ulama terdahulu, ketika itu Qais bin Muawiyah dia sedang kumpul-kumpul sama teman-temannya. Nah, kemudian Qais bin Muawiyah melihat ada seorang yang naik ke tempat yang tinggi. Kemudian dia tengok kanan, tengok kiri, ke bawah, kemudian dia turun lagi, dia naik lagi. Kemudian Qiyas bin Muawiyah mengatakan kepada teman-teman, wahai teman-temanku, lihat orang yang di atas itu. Iya, dia adalah seorang guru, pengajar guru anak kecil, dan dia sedang mencari budaknya, dan budaknya seorang yang buta. Sahabatnya tanya, wahai Qiyas bin Muawiyah, bagaimana kau tahu dia seorang guru? Bagaimana kau tahu dia seorang guru yang sedang mencari budaknya dan budaknya buta? Akhirnya Qiyas bin Muawiyah mengatakan, nampak kecerdasan dan firasatnya. Kok bisa tahu itu seorang guru? Kata Qiyas bin Muawiyah, dia naik ke atas, kemudian dia mengontrol ke bawah. Dan biasanya yang suka naik ke atas dan mengontrol ke bawah, dia adalah seorang guru. Seorang guru kan di atas biasanya mengontrol ke bawah. Atau dia seorang raja. Nampaknya dia adalah seorang guru, karena seorang raja tidak berpenampilan seperti itu. Ya. Lalu bagaimana kau tahu dia sedang mencari seorang budak? Karena zaman dulu, ma'asyiral muslimin, ketika dia seorang naik ke atas lalu cari orang-orang, biasanya yang dulu yang sering kita hilang itu bukan motor, bukan mobil, tapi yang sering hilang itu seorang budak. Lalu bagaimana kau tahu seorang budaknya buta? Ya, kata Qiyas bin Muawiyah, dulu tadi ketika seorang itu mencari, lalu dia melihat seseorang yang mirip dengan budaknya, dia turun. Ternyata dia tanya, ternyata budak tersebut bukanlah seorang yang buta. Ya, maka saya tahu bagaimana dia sedang mencari seorang budak yang buta. Ya, dia firasat dan juga kecerdasan luar biasa. Ya, seorang Qiyas bin Muawiyah. Bahkan dikisahkan dia pernah mendapatkan aduan, seorang qadhi dia pernah mendapatkan aduan bahwa ada seorang 2 yang bertikai. Yang pertama, dia mengatakan bahwa saya menitipkan uang kepada si B. Jadi si A menitipkan uang kepada si B dengan 1 kantong karung. Ya, zaman dulu kalau nyimpan uang tuh di karung, ya. Di tali, di karung dikasih. Saya menyimpan dinar, emas, karena waktu itu mata uangnya emas. Saya simpan kepada teman si B ini. Kemudian selang 15 tahun si A ini mau ngambil uangnya ke si B.
yang dulu pernah dia simpan ke si B. Mana uang saya? Ketika diambil, dibuka, ternyata uangnya itu berubah menjadi dinar. Yang tadinya dinar menjadi dirham, menjadi perak. Yang tadinya emas menjadi perak. Datang ke Qais bin Muawiyah. Lalu akhirnya Qais bin Muawiyah mengatakan, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya. Si A mengadukan bahwa yang dititipkan adalah dinar, kemudian berubah menjadi dirham. Kata si B, mana buktinya? Ya, bahwa kantung ini masih tersegel, belum terbuka sama saya. Lalu akhirnya Qais bin Muawiyah dengan kecerdasannya dia mengatakan bahwa berapa tahun temanmu ini memberikan uang yang menitipkan kepada Anda? Si B mengatakan 15 tahun. Coba buka uangnya. Dibuka, kemudian ternyata dicek peraknya tersebut. Kemudian perak tersebut tertulis bahwa pembuatannya tersebut, perak tersebut itu 2 tahun yang sebelumnya. Kan biasanya ada apa ya? Koin-koin dulu kan? Ada 1966, ada tahun 2001. Itu koinnya baru 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Akhirnya terbukti bahwa dititipkannya 15 tahun, tapi uangnya baru dibuat 2 tahun atau 3 tahun yang sebelumnya. Maka sang hakim ketika itu Qais bin Muawiyah menjatuhkan bahwa yang salah adalah si B. Ternyata dia mengambil harta si A. Nah ini masuk muslimin. Jadi seorang hakim itu ketika dua-duanya tidak mendapatkan bukti yang nyata, maka dia harus cerdas untuk bisa mendapatkan indikasi bahwa mana yang salah, mana yang benar. Nah, kemudian masuk muslimin, tentunya banyak kisah sekali dalam hal ini. Contohnya kisahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dahulu, kisah yang masyhur, dahulu ketika Nabi Yusuf lahir, kemudian saudara-saudaranya iri kepada Nabi Yusuf, wa nahnu usbah dalam Al-Qur'an, ya, bapakku Yakub sangat pilih kasih kepada anak-anaknya. Lalu apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf? Dibawa, kemudian dilemparkan ke sumur. Lalu akhirnya Allah katakan wajaa bahum gisha'a yabqun. Sore hari saudaranya datang kepada bapaknya Yakub dalam keadaan menangis. Mereka mengatakan qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu dhib. Wahai ayahku, kami sama Yusuf lagi bermain, lagi berlomba, kami tinggalkan Yusuf. Ternyata Yusuf dimakan oleh serigala. Ya, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Wahai ayahku, kalau seandainya kau tidak percaya, sesungguhnya kami orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur. Nah, Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, bapaknya Nabi Yusuf, tidak mengetahui hal yang gaib. Dan saudara-saudaranya membawakan bukti bahwa Yusuf benar-benar mati. Buktinya apa? Baju yang berlumuran darah diambil sama Yakub. Ternyata ada indikasi bahwasanya saudara-saudaranya Yusuf itu bohong. Apa indikasinya? Pertama, indikasinya adalah bajunya gak robek. Dan biasanya zaman dulu kalau diterkam oleh serigala, itu biasanya baju robek. Yang kedua, dicium darahnya. Ternyata darahnya bukan darah manusia, melainkan darah kambing, Pak. Ya, darah kambing kan baunya beda ya dengan manusia, ada bau amis gitu kan. Nah, dari situ Yakub alaihissalatu wassalam, walaupun saudara-saudara Yusuf membawakan bukti, tapi ada indikasi kebohongan, maka akhirnya Yakub mengatakan bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Enggak, sebaik-baiknya sebenarnya diri kalian sendirilah yang memandang baik hal tersebut. Sebenarnya saudara-saudara Yusuflah yang memandang bahwa hal tersebut perbuatan baik padahal buruk. Sesungguhnya kesabaran pula adalah kesabaran yang baik. Nabi Yakub tahu bahwasanya saudara-saudara Yusuf membuat makar dan berbohong. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau tidak ada bukti, maka dijadikan indikasi. Setelah itu, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam tinggal di Mesir. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mendapatkan godaan dan cobaan. Lalu akhirnya salah satu istri bangsawan ketika itu yang bernama Zulaikha, dia menggoda Yusuf. Diceritakan oleh Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan wastabaqal bab wa qaddat qamisuhu min duburi wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Yusuf di depan, kemudian belakangnya Zulaikha sama-sama menuju pintu ini keluar. Dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang. Ketika dibuka pintunya, tiba-tiba di depan pintu ada suaminya Zulaikha. Di saat itulah Yusuf dirayu oleh Zulaikha, maka diberlari menjauhi Zulaikha. Lalu akhirnya di depan pintu ada suaminya Zulaikha. Dari situlah Zulaikha menuduh Nabi Yusuf, memutarbalikkan fakta, lalu mengatakan sesungguhnya Yusuflah yang ingin berbuat tidak baik kepadaku.
Lalu akhirnya Zulaikha mengatakan, ma jaza man arada bi ahlika su'an illa ayyusjada aw adzabun alim. Wahai suamiku, apa balasan yang terbaik untuk orang yang ingin mencelakai diriku selain kalau dia dipenjarakan, kalau enggak diadab dengan adab yang pedih. Nah, Yusuf alaihissalam tidak memiliki bukti juga, ya, bahwa siapa yang benar nih, apakah Zulaikha atau saya. Tapi Yusuf ketika itu membela diri mengatakan, qala hiya rawadatni an nafsi. Yusuf berkata, dia menggodaku untuk mendudukkan diriku. Nah, akhirnya sang suami ketika itu, ini kan seorang hakim ya, dia seorang yang memutuskan siapa yang benar nih, Yusufkah yang benar ataukah istri Nal yang benar. Lalu ada indikasi. Apa indikasinya? Ternyata ada saksi, Pak. Ada seorang wanita di rumah tersebut mengatakan bahwa wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqatuhu mil kadhibin. Wahai tuanku, kalau seandainya, ini ada indikasinya, kalau seandainya lihat, kalau seandainya bajunya Yusuf robek dari depan, ya, maka sungguh yang benar itu istrimu dan yang dusta itu Yusuf. Tapi kalau seandainya baju yang terkoyak yang robek itu di belakang, maka sesungguhnya yang benar adalah Yusuf dan yang dusta adalah istrimu. Lalu apa yang terjadi? Falamma ra'a qamisuhu qudda min dubin qala innahu min kaidakunna inna kaidakunna 'azim. Ketika dilihat oleh suaminya Zulaikha, maka yang terkoyak adalah baju belakangnya, maka yang benar adalah Yusuf. Maka suami tersebut mengatakan, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu, hai istriku. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Nah, ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika tidak ada bukti, maka ada indikasi. Citra yang lain, contoh. Ini bahwa banyak kisahnya di sini. Di antara kisahnya Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud. Nah, ketika itu dikisahkan bahwa ada seorang perempuan punya anak dua-duanya, bayi. Yang satu masih muda, yang satu sudah tua. Kemudian mereka berdua datang ke sungai, dikisahkan. Kemudian mereka ada yang mengatakan mandi, ada yang mereka mengatakan juga cuci baju segala macam. Tiba-tiba ada serigala memakan di antara salah satu anaknya. Ternyata yang dimakan adalah anak daripada si perempuan tua. Nah, ketika dimakan, si perempuan tua tiba-tiba ngambil anak yang perempuan muda itu. Diambil, bukan anaknya dia. Dia adalah anak dari perempuan yang muda. Diambil lalu mengaku-ngaku bahwa ini adalah anak saya. Ributlah dua perempuan ini, yang muda dan tua. Yang tua ngambil anaknya, mengatakan ini anak saya. Yang dimakan itu anak kamu. Lalu akhirnya gara-gara ribut, datang ke Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Daud mengatakan, untuk menyelesaikan perkara ini, Nabi Daud berhukum dengan hukum asal. Hukum asalnya apa? Bahwa anak itu di tangan siapa? Anak itu di tangan yang tua, maka itulah anaknya dia. Yang kedua, Nabi Daud mendapatkan pertimbangan. Yang pertama, bahwa hukum asal tadi, anaknya dimiliki oleh di tangan yang tua, maka anak tua itu. Yang kedua, mungkin si muda ini masih punya anak yang lain, masih bisa punya anak lagi, sedangkan yang tua tidak akan punya anak lagi. Nah, maka Nabi Daud meminta bukti kepada si yang muda, wanita yang muda tadi, tolong kalau seandainya ini anakmu, bawakan bukti. Ternyata si muda tidak mendapatkan buktinya. Nah, kemudian setelah kejadian itu, Nabi Daud tidak salah, ma'asyiral muslimin. Nabi Daud menghukum dengan hukum asal. Kalau ada barang di tangan orang tersebut, maka itu ada barang tersebut. Kalau ada bayi di tangan yang tua, berarti bayi tersebut milik yang tua. Ya. Tapi datang Nabi Sulaiman, Allah katakan bahwa Sulaiman fafahamna lahu Sulaiman, Allah berikan pemahaman yang kuat kepada Sulaiman. Lalu akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan kepada keduanya, ambilkan saya pisau. Lalu belah dua anak tersebut, yang satu buat engkau yang muda, yang satu sebelahnya badannya buat engkau yang tua. Maka yang tua diam saja, yang tua menerima. Tapi yang muda mengatakan, tidak wahai Sulaiman, berikan anak itu kepada yang tua. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, kalau begitu anak ini milik yang muda. Kira-kira indikasinya apa, Pak? Indikasinya adalah kasih sayang seorang ibu. Nabi Sulaiman mendapatkan indikasi bahwa tidak mungkin seorang ibu rela anaknya dibunuh, dibelah menjadi dua. Maka seorang ibu merelakan anaknya pada orang lain. Nah, ini ada indikasi-indikasinya. Ya, maka ketika ada dua masalah, dua orang yang bertikai lalu tidak mendapatkan bukti, maka carilah indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa orang tersebut mana yang benar, si A atau si B. Ya. Ini di zaman
Dahulu Nabi Yusuf, di zaman Nabi Sulaiman, Daud, di zaman Nabi Muhammad juga pernah, ma'asyar muslimin. Dahulu dikisahkan yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan disahihkan dalam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, dan dinyatakan oleh sahih oleh sebagian ulama yang lainnya, bahwa dahulu sebelum pulang Khaybar, ya, di Madinah itu Pak ada 3 suku. Yang pertama suku Bani Qainuqa, yang kedua suku Bani Quraidah, yang ketiga suku Bani Nadir. 3 suku orang Yahudi ini tentram aman di Madinah. Karena 3 suku ini kenapa tentram di Madinah? Karena sudah mendatangani perjanjian kota Madinah ketika itu. Kalau kaum muslimin ada gencatan senjata dari orang kufar Quraisy, mereka bantu siap. Hidup siap rukun bersama orang muslim. Nah, satu persatu mereka diusir oleh Rasulullah. Pertama Bani Qainuqa diusir. Gara-gara dulu di antara salah satu kabilahnya pernah membunuh seorang perempuan. Ya, kemudian terjadi peperangan, diusir. Kemudian yang kedua Bani Nadir juga diusir oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah ingin hendak mendamaikan antara kaum muslimin dan orang Yahudi, Bani Nadir di antara mereka ingin berniat untuk membunuh Rasulullah. Datang ke rumahnya, kemudian Rasulullah dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwa ada seorang di antara mereka ingin melemparkan batu di atas rumahnya, ingin mencelakai Rasulullah SAW. Dari situlah Bani Nadir diusir oleh Rasulullah dari kota Madinah dengan syarat mereka boleh membawa harta mereka. Ya, tidak boleh membawa senjata perang, alat perang, mereka boleh membawa harta-harta mereka. Nah, ketika mereka diusir, Bani Nadir ini, mereka pindah ke Khaybar. Khaybar itu benteng, orang Yahudi di sana berkumpul semua orang Khaybar. Nah, mereka pergi ke Khaybar, termasuk Bani Qainuqa juga perginya ke Khaybar. Dan di tahun 5 Hijriah, Bani Nadir udah pergi ke Khaybar. Nah, Bani Nadir ini dikepalai oleh Huyai bin Akhtab. Dia ini kan berarti sisa satu Pak ya. Bani Qainuqa diusir, Bani Nadir diusir, sisa di Madinah di Bani Quraidah. Nah, ternyata Huyai bin Akhtab pemimpinnya Bani Nadir ini, mereka menghasut Bani Quraidah untuk memerangi kaum muslimin di perang Khandaq. Ya, di perang Khandaq kita tahu bahwa kaum kufar Quraisy bersekutu dengan kaumnya orang Yahudi dari Bani Quraidah untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Dari situlah Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat apa? Parit kan, perang Khandaq. Nah, di tahun 5 Hijriah, Huyai bin Akhtab selaku kepala suku Bani Nadir dibunuh ketika itu. Bahkan seluruh pemuda dari Bani Quraidah itu dibunuh oleh Rasulullah SAW, dipenggal ketika itu. Ada parit, dipenggal 10 orang pasukan itu. Nah, setelah berlalu di tahun 7 Hijriah, 2 tahun setelah perang Khandaq, tadi kan kejadian 5 tahun Hijriah. Di tahun 7 Hijriah, Rasulullah para sahabatnya bisa menembus benteng Khaybar. Makanya ada perang Khaybar. Nah, ketika mereka bisa menembus perang Khaybar, benteng Khaybar, benteng pertahanan orang-orang Yahudi ketika itu, Rasulullah memenangkan ketika itu peperangan. Tapi ketika memenangkan peperangan, orang-orang Yahudi ingin membuat perjanjian damai. Udah kalah mau damai gitu kan. Padahal sebelumnya orang-orang Yahudi berkhianat kepada Rasulullah di Madinah. Kemudian Rasulullah mengiyakan, ya udah kita damai. Dengan syarat Rasulullah mengatakan, beritahuan kepadaku di mana tempat pembendaharaan uang-uang kalian. Maka akhirnya salah seorang di antara mengatakan, kami udah tidak punya uang. Padahal dulu Huyai bin Akhtab ketika diusir dari Madinah membawa uang yang segitu banyak. Karena dia pemimpin suku. Kemudian Rasulullah mengatakan, gak mungkin, uangnya udah habis. Kemudian Rasulullah mengatakan, al-ahdu qaribun wal maluk aktsar. Masa baru sebentar 2 tahun, masa uang udah habis gitu kan. Ya, nanti indikasi Rasulullah nggak punya bukti bahwa mereka benar-benar habis atau tidak, tapi Rasulullah memiliki indikasi. Waktu cuma 2 tahun, masa uang yang begitu banyak habis? Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk menggeledah di kota Khaybar. Ternyata ketemulah ketika itu pembendaharaan mereka begitu banyak. Dibunuhlah orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak punya bukti, tapi Rasulullah punya indikasi. Indikasinya apa? Waktunya pendek tapi hartanya udah habis masa. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, disebutkan juga diriwayatkan oleh Imam dari Anas bin Malik bahwa di zaman Rasulullah juga ada seorang Yahudi yang merampas perhiasan kaum muslimin. Ada seorang wanita jalan, kemudian kalau kita namanya dijambret Pak ya,
dijamret atau dibegal, itu diambil hartanya, perhiasannya, kemudian wanita tersebut dipukul batu oleh orang Yahudi tersebut sehingga wanita tersebut berdarah hingga sakaratul maut. Nah, sebelum sakaratul maut, wanita itu dibawa sama Rasulullah kepada Rasulullah darahnya. Wahai Rasulullah, ceritanya seperti ini. Rasulullah tanya, wahai wanita yang terkena pukul, apakah yang memukul itu si fulan dari Yahudi? Wanita tersebut mengatakan, tidak. Ya. Dia dihambang sakaratul mautnya, tapi masih sadar. Apakah, bertanya Rasul, wahai fulan, wahai wanita, apakah yang memukul batu adalah fulan yang dari kalangan Yahudi? Dia mengatakan tidak. Lalu akhirnya ketiga kali Rasulullah menebak, apakah yang memukul anda adalah fulan dari kalangan Yahudi? Dia mengatakan iya. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah SAW memanggil orang tersebut, lalu akhirnya kepalanya lelaki tersebut dibenturkan di batu, dikisos, akhirnya meninggal dunia. Ya, Rasulullah tidak memiliki bukti, tapi Rasulullah memiliki indikasi. Indikasinya adalah dari persaksian wanita tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin, rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itu kisah para nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad SAW. Ada dikisahkan bahwa di zaman tabi'in juga, ya, di zaman tabi'in ada seseorang qadi, ya, seorang hakim, dia dihadapi di seorang masalah. Masalahnya adalah ada seorang yang menitipkan uang juga tadi. Kalau yang tadi kan penyelesaiannya adalah bahwa uang koinnya itu ternyata tidak lebih lama daripada penitipan uangnya 15 tahun. Nah, masalah yang ini adalah si A menitipkan uang ke si B. Nah, kemudian baru beberapa saat. Kemudian akhirnya si A ini mengadukan kepada hakim, wahai hakim, ini saya menitipkan uang ke si B. Kemudian dipanggil si B. Nah, si B ini mengatakan, wahai hakim, saya tidak kenal si A. Nah, repot lagi nih kan. Ya. Kemudian saya tidak kenal, apalagi uangnya dititipkan ke saya. Kenal saja tidak, apalagi uangnya dititipkan ke saya. Lalu akhirnya si B bersumpah, demi Allah saya tidak mendapatkan uang tersebut. Nah, kemudian si hakim mengatakan, A, datangkan bukti. Saya tidak punya bukti. Si B sudah bersumpah. Secara hukum yang menang siapa, Pak? Si B. Sudah tidak ada bukti, plus si B bersumpah. Lalu akhirnya ma'asyiral muslimin, sang hakim cerdik ketika itu. Dia bentar cerdas, dia mengatakan pada si A, wahai A, cobalah kau datang ke tempat dulu kamu transaksi untuk menitipkan uang. Barangkali uangnya tertunda ketika itu atau terselip. Mudah-mudahan kau mendapatkan uangnya tersebut. Akhirnya si A pergi menuju tempat di mana dia pernah bertransaksi dengan orang lain menitipkan uang tersebut. Akhirnya lama perginya. Lalu akhirnya sang qadhi hakim mengatakan kepada si B, dia datang lagi, wahai B, ini mana si A gak pulang-pulang? Ya, udah berhari-hari gak pulang-pulang. Si B tiba-tiba mengatakan, wahai hakim, tempatnya sangat jauh. Kalau begitu kau tahu tempatnya? Iya tahu. Ah, berarti kamu yang salah selama ini. Nah, sang hakim tidak memiliki bukti, tapi hakim memiliki indikasi. Dari situlah hakim akhirnya menetapkan bahwa uang tersebut benar-benar dititipkan ke si B. Bahkan di tahun abad 19 lah, kalau tidak salah, ada seorang guru besar di Universitas Madinah, kemudian selama ngajar, kemudian diangkat oleh Saudi sebagai hakim ketika itu. Kalau tidak salah di tahun 1384 Hijriah, karena kan 1440 ya, 45 atau 46. Dulu 1384 Hijriah, ada seorang qadi yang namanya Syekh Atiyah Muhammad bin Salim. Dia ini pernah dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Ada 4 orang yang nitipin uang juga. Jadi zaman dulu tuh muslimin, untuk mengetahui orang itu benar jujur atau tidak, titipin uang. Karena zaman dahulu belum ada bank, Pak. Kalau mau aman duitnya, dititipin uang kepada yang amanah. Nah, 4 orang ini ngumpulin uang, Pak. Kemudian dititipkan ke si, contoh, ke si Zaid gitu. 4 orang ini titipkan si Zaid. Kemudian sang qadhi ketika itu Syekh Atiyah bin Salim didatangin 5 orang ini. 4 orang yang dititipin uang sama orang yang satu yang dititipin. 4 orang ini mengatakan, wahai Syekh, saya punya bukti. Apa buktinya nih? Ada kertasnya. Ini tanda tangan dia, si Zaid, dan ini juga atas nama si Zaid. Kemudian si Zaid dipanggil, apakah ini benar tanda tanganmu? Wahai hakim, lihat namanya Zaid, lihat namaku asliku KTP-nya bukan Zaid, nama saya Muhammad, dan tanda tangannya beda.
Nah, bingung juga kan ini. Secara asli yang menang siapa? Si Zaid. Wong tanda tangannya beda, namanya juga beda, yang tanda tangan. Akhirnya Syekh Atiyah bin Salim dia mulai berpikir, udah selesai nih masalahnya, udah yang menang sini. Udah yang 4 pulang dulu, saya mau ngobrol sama si A, sama si Z. Tiba-tiba diajak ngobrol sambil makan. Kemudian akhirnya si Syekh tersebut mengatakan, "Woi Z, apakah Anda tahu lokasi di mana tanda tangan tersebut ditanda tangan?" Akhirnya orang tersebut tanpa sadar mengatakan, lokasinya di sana, contoh di Jeddah. Berarti Anda yang datang tangan itu. Dari situlah dipanggil lagi 4 orang ini. Lalu akhirnya si Z pun mengakui bahwa dia dititipi uang. Nah, ini ma'asyiral muslimin menunjukkan bahwa ya kalau tidak ada bukti maka seorang harus cerdas mengidentifikasi mana indikasi-indikasi yang menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Kalau tidak maka jadinya fatal, Pak. Maka jadinya fatal. Ya, bahkan sebagian pesantren itu, Pak, ya, menghakimi sendiri, Pak. Ya, dulu Anda pernah mendapatkan kisah di pesantren itu, wallahu alam ini pesantren di mana, tapi Anda dapat kisah ini dari kawan, dia mengatakan bahwa ada santri nuduh santri yang lain yang ngambil duit. Ya, ngambil duit. Ya. Kemudian si yang dituduh ini diambil dompetnya, geledah. Ternyata emang dalamnya banyak duit. Banyak duit. Akhirnya si yang dituduh ini malam-malam diajak ke ruangan, ditonjokin, Pak. Akhirnya meninggal dunia, sampai meninggal dunia. Ternyata si yang tertuduh ini punya uang banyak karena memang bapaknya ini habis jual motor. Memang ingin kasih anaknya banyak uangnya ketika itu biar betah di pesantren. Ya, akhirnya terjadi pembunuhan. Padahal yang tertuduh itu bukan yang mengambil uang tersebut. Maka sejatinya seorang ketika ada di hari masalah lebih baiknya kita serahkan kepada hakim yang berwenang, ya, sehingga yang hakim bisa mendapatkan indikasi-indikasi mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini ma'asyiral muslimin hadis tentang saksi dan juga bukti. Dan begitu banyak ma'asyiral muslimin hari ini manusia-manusia yang mendatangkan dakwahan tapi tidak mendatangkan bukti. Bahkan begitu banyak orang yang mendakwah namun mereka tidak memiliki bukti. Contohnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani mereka mengklaim bahwa diri mereka adalah anak-anak Tuhan, mengklaim bahwa dirinya adalah kekasih-kekasih Allah. Mereka mengatakan waqalatil yahudu wan nasar nahnu abna'ullah wa ahibbah. Mereka mengatakan Yahudi dan Nasrani, kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah kekasih-kekasihnya Allah. Ya, mana bukti mereka kekasih Allah? Mana bukti mereka adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Justru sebaliknya maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Katakan sesungguhnya bahwa Allah yang mengadab mereka karena dosa-dosa mereka. Bal antum basyarum mimman khalaq. Bahkan mereka Yahudi dan Nasrani bagaikan makhluk-makhluk yang lainnya. Yaghfirullahu liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi siapa yang dikehendaki dan Allah mengadab bagi siapa yang dikehendaki. Ya. Justru mereka ini orang-orang yang pernah diadab sama Allah. Tak mungkin Allah mencintai, Allah dekat dengan hamba ketika Allah mengadab orang tersebut. Bukankah Yahudi dan Nasrani pernah dikutuk dari qiradatan wal khanazir? Mereka pernah dikutuk menjadi babi dan juga monyet. Lalu mereka mengklaim bahwa diri mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ma'asyiral muslimin, begitu juga bahwa ketika kita mengaku bahwa kita cinta kepada Allah, bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus ada pembuktian. Kita harus ada pembuktian. Allah katakan di surat Al-Baqarah, katakan, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kalau seandainya kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ya, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita mengklaim bahwa kita cinta kepada Allah, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau seandainya kita mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, maka Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka bukti seseorang mencintai Allah adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jika ada orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mengikuti menjalani menatapi jalan Rasulullah SAW, maka itu adalah omong kosong. Sebagaimana penyair pernah mengatakan, wa kullu yadda'i bil laila wal laila la taqillu laha bidu'a.
Semua orang mengklaim bahwasanya saya kekasihnya Laila, tapi Laila tidak mengenal mereka semua. Semua orang mengklaim cinta kepada Allah, tapi Allah gak kenal kepada kita. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita mengklaim bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, buktikan. Ya. Karena begitu banyak hari ini orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Saya itu ahlus sunnah wal jamaah, golongan kami ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jika orang mengaku sebagai ahlus sunnah, maka pembuktinya adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, bagaimana mungkin seseorang mengaku ahlus sunnah wal jamaah sementara akidahnya dibatasi dan didasari dengan logika dan pikiran? Ya. Allah punya tangan, yadullah, dia bolak-balikan tangan Allah dengan kekuatan. Mana? Ya. Begitu banyak, ya. Bagaimana mungkin seorang dikatakan ahlus sunnah sedangkan akidahnya dibangun dengan adat istiadat, akidahnya dibangun dengan logika. Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Lalu akhirnya mereka mengatakan istawa istaula, tidak sama dengan raja. Ya. Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan, Allah memiliki sifat as-sami', mendengar, Allah memiliki sifat turun, nuzul, lalu engkau samakan dengan turunnya makhluk. Maka bagaimana mungkin orang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah sedangkan dia berpikiran akidah dengan menggunakan pikiran dan logika mereka? Bagaimana mungkin seorang mengaku ahlus sunnah wal jamaah sementara ibadahnya disibukkan dilakukan dengan berdasarkan tidak berdasarkan sunnah Rasulullah SAW? Dia melakukan ibadah tidak ada contohnya dari Muhammad SAW. Dipenuhi ibadah dengan bid'ah dan khurafat. Lalu dia mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, maka tidak ada bukti baginya. Lalu bagaimana mungkin seorang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah sementara ada orang-orang yang sedang melakukan menegakkan sunnah Rasulullah, dia beribadah dengan ibadahnya Rasulullah, dia berpakaian dengan pakaian Rasulullah, dia berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah, lalu dia mengklaim bahwa dia sesat dan dia membubarkan kajiannya, lalu mereka mengatakan saya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka tidak ada mungkin orang tersebut mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Maka barang siapa yang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, dia harus mendatangkan bukti, dan buktinya adalah dengan cara dia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan di hadis ini, kalau tidak ada bukti, lau yuqtan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin dima'ahum. Jika semua orang diberikan apa yang mereka dakwahkan hanya dengan dakwahannya saja, maka akan banyak harta-harta yang hilang, akan ada banyak jiwa-jiwa yang hilang. Namun seharusnya yang terdakwah harus mendatangkan bukti, dan juga yang terdakwah harus mendatangkan sumpahnya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis daripada yang kita sampaikan di hadis ke-33, seorang yang mengklaim bahwa dia harus mendatangkan bukti. Di pertemuan kemarin di Ramadan saya pernah sampaikan bahwa dahulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Lalu Rasulullah mengatakan, wa ma'a'adatta laha, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Dia mengatakan, a'adatu, saya sudah menyiapkan, laisa bikasratis shalah wala bikasratis shadaqah wala bikasrati zakah. Saya mempersiapkan untuk hari kiamat tidak memperbanyak sholat, tidak memperbanyak sedekah, tidak memperbanyak puasa saya. Tapi saya persiapkan adalah uhibbullah wa rasulah. Yang saya persiapkan adalah saya memiliki cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasul mengatakan, kalau begitu buktikan kalau seandainya kau cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sangat pendek, cuman maknanya banyak. Tadi kita kisahkan tentang seorang yang mendakwah harus mendatangkan bukti, dan yang pendakwah dia harus bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sumpahnya palsu, kalau sumpahnya dusta, maka dia terjerumus ke dalam dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan karena masih jam 11. Tafadhol bagi para ikhwan, bagi ada yang bertanya kami persilahkan. Cukup ya, insyaallah jelas untuk pembahasan hadis ke-33 ini.
tentang persaksian dan juga bukti. Tapi ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, dan semoga kaum muslimin jangan lupa kita doakan di setiap sholat kita, di setiap antara adzan dan iqamah kita. Ana ingatkan untuk mendoakan senantiasa saudara-saudara kita di Palestina. Hari ini sedang mendapatkan ujian dan setiap hari mendapatkan ujian, karena di antara salah satu bentuk daripada kasih sayang kita pada mereka, kalau kita tidak memiliki harta, kalau kita tidak berjuang bersama mereka di sana, minimal kita sisipkan doa-doa kita. Kan Rasulullah pernah mengatakan, ad-du'a'u sirahul mu'min, doa itu senjatanya bagi orang mukmin. Maka doakan mereka di setiap salat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dimanapun berada dan memberikan hidayah kepada kita semua. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru dari yang pribadi, ana mohon maaf. Kita tutup hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.